Oke, baiklah, setelah kita belajar eh, tema 1 IPS dari subtema 1, subtema 2, subtema 3, maka kali ini kita akan membahas soal-soalnya. Nah, untuk anak-anak Bapak kelas 5, perhatikan, dengarkan Bapak yang bacakan. Nomor 1. Garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan disebut garis A, bujur, B, lintang, C, skala, D, grid. Jawabannya adalah garis bujur. Nomor 2. Garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi disebut garis A bujur, garis B lintang, C skala, D grid. Disebut garis lintang. Ya, garis itu ada dua, garis bujur dan garis lintang. Nomor 3. Letak astronomis Indonesia adalah, ini sudah Bapak suruh untuk dihafal, jawabannya adalah C, 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Kalau yang A kesalahannya di sini, ini 21. Kalau yang B, yang kesalahannya adalah di sini 142. Yang B salah dia. Kenapa? Karena di sini adalah ini 9 derajat. Yang benar adalah 6 derajat. Nomor 4. Letak geografis Indonesia adalah, kalau tadi letak astronomis, sekarang kita membahas letak geografis. Letak geografis Indonesia adalah D. Terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dihapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini yang benar. Yang A kenapa? Salah, terletak di antara benua Asia dan Eropa. Kita tidak berada di daerah Eropa. Sedangkan yang B, kesalahannya terletak di antara dua benua ini ya. Asia dan Australia dihapit oleh Samudra Hindia. Nggak ada Samudra Australia, nah ini dia. Sedangkan yang C, terletak di antara dua benua Amerika. Ini kesalahan nih. Nah, lanjut nomor 5. Sungai Poso, Danau Tempe, Gunung Latimojong, dan Pantai Losari terdapat di Sulawesi. Ini yang terkenal ini Danau Tempe, Pantai Losari, ya. Ini terdapat di Pulau Sulawesi. Nomor 6. Sungai Kapuas, Danau Bangkau, Gunung Raya, dan Gunung Kinabalu terdapat di pulau, ini pulau, bukan daerah ya. Dia berada di Pulau Kalimantan ya. Sungai Kapuas ini merupakan sungai terpanjang di Indonesia, sungai terpanjang dan terbesar. Nomor 7. Gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi yang dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu disebut itu adalah peta. Pengertian dari peta. Sedangkan skala adalah perbandingan jarak antara peta dengan gambar sebenarnya di permukaan bumi, biasanya ditulis 1:sekian gitu. Sedangkan globe adalah tiruan bola bumi, sedangkan atlas adalah kumpulan dari peta-peta. Buku dia dikumpulkan menjadi atlas namanya. Nomor 8. Peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah, peta tambang, peta flora, fauna langka disebut peta khusus atau peta tematik. Ya, di pelajaran kita disebut peta tematik. Kalau peta umum semuanya, atlas, gobe tadi sudah Bapak jelaskan. Nomor 9. Gunung Loser dan Gunung Kerinci, Sungai Musi, Sungai Sahan terdapat di pulau. Ini kalau kita orang Medan pasti udah tahu ya, itu pasti terdapat di Pulau Sumatera. Kenapa? Ini Gunung Loser ada di Aceh, Gunung Kerinci di Sumatera, di Riau. Sungai Musi di Palembang, sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Sungai Sahan ada di Sumatera Utara. Jawabannya adalah B, Sumatera. Nomor 10. Gunung Semeru, Gunung Merapi, Gunung Cia, Ciromori, Sungai Bengawan Solo, dan Citarum merupakan penampakan alam khas Pulau Jawa ya. Gunung Merapi ini sekarang lagi meletus ini. Sungai Bengawan Solo yang terkenal dengan ikannya dan lagu Bengawan Solo. Jawabannya adalah A, Jawa. Nomor 11. Flora, Rajang Kelincing dan cendana fauna, komodo. Sedangkan faunanya komodo dan burung jalak Bali merupakan keindahan alam yang terdapat di, kalau sudah dibilang komodo ini, burung jalak Bali pasti ada di daerah Bali dan Nusa Tenggara. Ini komodo adalah binatang langka, satu-satunya yang ada di dunia, yaitu di Pulau Komodo.
Nomor 12, Gunung Puncak Jaya, burung cendrawasih terdapat di Papua. Gunung Puncak Jaya merupakan gunung tertinggi di Indonesia, 4.000 lebih ketinggiannya. Dan dulu terdapat di atasnya itu ada salju abadi, tapi sekarang karena perubahan global penebangan pohon, ini sudah di puncaknya itu tidak terdapat es lagi. Padahal dulu ada salju abadi. Di daerah tropis itu jarang ada yang namanya es, tapi di Indonesia ada. Kenapa? Karena ketinggian Gunung Puncak Jaya terdapat di Papua. Ini jawabannya. Jadi kalau ada pertanyaan gunung tertinggi di Indonesia adalah Gunung Puncak Jaya yang terdapat di Papua. Nah, berikutnya ini ada poin 4. Ini soal untuk nomor 13 sama nomor 14 ini. Tapi kita baca dulu poinnya. Memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat, hilangnya budaya asli tergerus oleh budaya luar, pengaruh budaya yang dari dalam atau luar hingga memperkaya keragaman budaya, munculnya budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Yang termasuk dampak positif kondisi geografis di negara Indonesia adalah yang baiknya lah, yang positifnya. Mana dia nak? Kalau nomor 1, memudahkan komunikasi interaksi masyarakat, ya. Hilangnya budaya asli, ini negatif. Pengaruh budaya yang baik dari dalam, ini positif. Ya, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu negatif. Berarti jawabannya adalah D. 1 dan 3. Nomor 14, yang termasuk dampak negatif kondisi geografi negara Indonesia adalah, tadi sudah kita jawab, yaitu yang mana? Yang nomor 2 sama nomor 4. Nih, dampak negatif, hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Hanya orang Indonesia sekarang lebih memilih memakai atau mengikuti budaya luar daripada budaya asli kita. Nomor 14, yang 14 sudah. Sekarang yang nomor terakhir. Bandara Juanda dan Pelabuhan Ketapang terdapat di Yogyakarta, B, Bali, C, Lampung, Jawa Timur. Ini Bandara Juanda adalah bandara internasional dan Pelabuhan Ketapang. Jawabannya adalah berada di Jawa Timur. Kalau di Sumatera Utara ada Bandara Kuala Namu dan Pelabuhan Belawan. Oke, sampai situ aja pembahasan kita pelajaran IPS. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share. Bye.